Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sesuai dengan Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20, setidaknya kita belajar 4 janji yang Tuhan sampaikan kepada Petrus tetapi juga berlaku bagi kita sekalian. Yang menarik 4 janji ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi. Yang menarik 4 janji ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan kenyamanan di dunia ini. Tidak ada hubungannya dengan janji-janji yang sering kita dengar di mimbar atau lewat lagu-lagu rohani. Itu sebabnya Bapak Ibu perlu membaca firman, perlu fokus dan memperhatikan bagian-bagian tertentu dalam firman Allah. Sehingga Bapak Ibu bisa menjadi sedikit kritis. Kenapa demikian? Karena seringkali apa yang kita dengar baik dari khotbah-khotbah, dari lagu-lagu yang kita nyanyikan, sama sekali tidak berbanding lurus dengan apa yang Yesus Kristus ajarkan. Jadi kalau misalnya kita berpikir Yesus menjanjikan A, B, C, D, kemudian setelah kita ikut dia, ikut Yesus menjadi orang Kristen dan kita tidak mendapatkannya, kemudian kita komplain, kita kecewa sama Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Sama seperti tiba-tiba saudara datang kepada saya menagih apa yang saya tidak pernah janjikan kepada saudara. Jadi saya bingung bagaimana saya mesti menggenapi apa yang saya tidak pernah janjikan. Kemudian saudara mengatakan bahwa kata A, kata B, Bapak pernah berjanji demikian. Kamu dengar langsung dari saya tidak bahwa saya mengatakan itu? Nah, yang menarik Yesus selalu jujur. Di awal selalu terus terang. Dia tidak seperti nabi palsu yang menyampaikan hal-hal yang nampak di permukaan baik, manis, aman, tapi di belakangnya perang. Di belakangnya penderitaan. Yesus selalu mengatakan di depan A, di tengah A, di akhir A. Nah, itu yang menarik. 4 janji itu yang pertama Yesus berjanji bahwa orang-orang yang menemukan Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai Tuhannya adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Tentu kebahagiaan ini harus dilihat dari sudut pandang firman Tuhan. Kalau kebahagiaan dipandang dari kalau saya punya uang, saya punya kehidupan yang nyaman, saya punya mobil mewah, saya punya istri yang cantik, suami yang ganteng, yang kaya, ya gak ketemu. Karena itu bukan seperti yang Yesus Kristus ajarkan. Yesus berjanji berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga. Dengan kata lain berbahagialah engkau Simon Petrus karena engkau telah menemukan aku sebagai Kristus, sebagai Mesias. Dan itu berlaku bagi kita sebagai orang percaya. Berbahagialah saudara yang betul-betul dalam hidupmu engkau menemukan Kristus sebagai Tuhanmu. Ini enggak terbeli, ini tidak bisa diukur dari materi. Jadi harusnya kebahagiaan kita ikut Yesus itu bukan dari berkat materi yang kita bisa raih, yang kita bisa dapatkan dari dia. Kenyamanan hidup yang bisa kita raih. Tetapi dari janji-janji keselamatan dan kemudian dari kemuliaan demi kemuliaan yang kita alami. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak pernah membawa kita menjadi pengikut dia untuk kita hidup ini lebih mudah, lebih gampang. Tetapi lebih mulia, lebih agung, lebih baik, lebih berarti bagi sesama kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau kita ikut dia bahwa kita akan lebih baik daripada orang-orang di luar agama Kristen secara materi, tetapi secara batinia, secara karakter. Nah, kalau ini tidak dipahami secara prinsip, maka pencarian kita akan salah ikut Tuhan. Motivasi kita akan salah. Ke gereja pun juga salah cenderungnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang sudah kita bahas juga bahwa orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus berjanji alam maut tidak akan menguasainya. Ini bicara mengenai kematian tidak akan membelenggu orang percaya.
Seharusnya orang percaya memang sudah tidak perlu lagi dicengkeram oleh ketakutan akan kematian. Kalau orang percayanya sudah hidup sesuai dengan ajaran dan teladan Kristus. Seperti Paulus katakan, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku masih hidup di dunia ini, aku hidup untuk menghasilkan buah. Nah, orang-orang yang seperti itu, alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini sudah dijanjikan kemuliaan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Yesus berkata, di mana aku berada, di situ kamu berada. Jadi kalau memang orang Kristen hidup seperti yang Yesus ajarkan, saya yakin, saya percaya sepenuhnya. Bahkan menuju alam maut pun, menuju gerbang kematian pun, tetap dia akan merasakan keteduhan dan ketenangan yang luar biasa. Saya telah memimpin banyak orang mendekati ajal. Dan saya bisa membedakan mana yang mengasihi Kristus, mana yang tidak mengasihi Kristus walaupun sama-sama Kristen. Bahkan kalau itu pendeta sekalipun. Yang menunjukkan nanti bahwa kita betul-betul mengenal Kristus atau tidak menjelang ajal kita. Menjelang ajal kita akan menentukan kita mengasihi, mengenal Kristus atau tidak. Saya juga bingung kalau orang Kristen masih takut sesuatu yang berbau kematian. Lawang kita semua juga nanti mati kok. Saya kagum dengan kesaksian dari Om Irwan. Bagaimana beliau bersaksi kalau adik-adiknya sudah duluan. Beberapa dipanggil pulang. Terus kemudian dia bilang, kali ini gak boleh loh. Jadi kayak rasa getun, orang Jawa bilang. Rasa sedih kok gak saya duluan, kenapa adik-adik saya duluan. Kira-kira saudara begitu gak kira-kira? Atau kamu yang duluan deh, saya nanti. Kadang-kadang kan kita bilang, oh saya masih banyak pekerjaan di dunia ini, saya masih mau melayani Tuhan. Memangnya Tuhan itu tertarik begitu? Tuhan itu melihat pekerjaan saudara di dunia ini begitu penting begitu? Nah kadang-kadang kita merasa penting orang, padahal kita juga gak begitu penting dalam pekerjaannya. Tapi kalau kita suruh mati kita bilangnya ada pekerjaan yang harus saya urus. Ada jiwa-jiwa yang harus aku menangkan. Orang selama hidup di dunia juga gak ngurus pekerjaan Tuhan, gak ngurus jiwa-jiwa. Kemudian kalau udah mati duluan, orang bilang apa? Dia lebih dikasihi Tuhan daripada kita. Makanya Tuhan suruh dia pulang duluan. Siapa bilang? Orang yang matinya dengan sengaja kok mati sendiri. Kalau saudara sekarang makan saja tidak dijaga, hidup tidak dijaga, kan itu sama juga mempercepat kematian. Nah itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ini janji hanya untuk orang-orang yang matinya di dalam Tuhan, yang selama hidupnya telah bekerja keras melayani Tuhan. Minggu lalu saya sampaikan, makanya kadang bingung juga kalau pendeta khotbah di tempat penguburan, di tempat pemakaman. Karena pendeta itu pasti tahu juga selama hidupnya ini orang yang dikuburkan ini hidupnya bagaimana. Dia melayani Tuhan enggak? Dia takut Tuhan enggak? Dia cinta Tuhan enggak? Dia berbuah enggak? Susah. Tapi ya karena pendeta pengen mungkin menghibur, pengen menguatkan familinya, keluarganya yang berduka, dia mengatakan dia sekarang sudah enak bersama dengan Bapa di surga. Sudah istirahat dari sekarang jadi lelahnya. Siapa bilang? Belum tentu. Baru di kehidupan yang di sana mungkin baru dimulai penderitaan yang sesungguhnya. Selama di dunia dia senang-senang. Selama di dunia dia hidup semaunya sendiri. Dia membayar harganya setelah kematiannya tiba. Nah terbalik. Tapi yang lebih gak enak lagi selama di dunia udah menderita. Miskin, susah, banyak masalah, sakit hati sama orang, dijahatin orang, mati, masuk neraka. Itu yang kasihan. Makanya ada orang punya cita-cita, aku pengen selama di dunia, aku kaya raya, aku mudanya kaya raya, tuanya foya-foya, mudanya foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kira-kira cita-cita siapa itu? Cita-cita orang yang tidak mengenal Kristus.
Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian tidak menerima janji alam maut tidak menguasainya. Dia akan tetap ketakutan di dalam alam maut menjelang masuk alam maut. Jadi silahkan dipikirkan sendiri, apakah janji alam maut tidak menguasai orang percaya berlaku bagi saudara. Saya takut saudara ke gereja melayani Tuhan, tetapi sebenarnya setiap saudara tidak siap untuk menerima janji yang kedua itu. Janji yang ketiga adalah kunci kerajaan surga diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pertama-tama kepada Petrus, yang berikutnya kepada gereja di sepanjang zaman. Bagi orang-orang yang mengasihi Kristus diberikan kunci kerajaan surga. Dan kunci kerajaan surga sudah saya sampaikan minggu lalu mengenai dua hal. Yang pertama, kepada kita diberikan kuasa. Ada dua di sana. Kuasa sebagai dunamos atau dunamis. Di sini bicara mengenai tanda-tanda supranatural, kemampuan kuasa untuk kita melakukan kehendak Bapa di surga. Terutama melakukan amanat agung. Tuhan menyertai dengan kuasa, dengan mujizat yang luar biasa. Yang kedua, eksosia. Eksosia adalah hak istimewa yang sifatnya otoritas, wewenang sah dari Tuhan. Bahwa kita boleh menggunakan kuasa tersebut. Ibaratnya kalau kita sudah sekolah kedokteran, kita boleh praktek bedah operasi orang. Izin dokternya keluar, izin prakteknya keluar. Pastikan saudara sudah dapat lisensi, izin praktek keluar. Saya takut kita melayani Tuhan tapi kita gak dapat izin dari Tuhan. Kenapa? Karena kita belum sekolah. Kita belum masuk ke sekolah dimuridkan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi akhirnya kita melayani sesuai dengan ego kita, mau kita. Tujuan-tujuannya masih salah, motivasi-motivasinya salah. Nah, bagaimana orang yang tujuannya salah, motivasinya salah, caranya juga salah bisa membawa orang ke jalan yang benar? Tidak mungkin. Mungkin awalnya motivasi kita salah tapi caranya benar. Mungkin. Mungkin cara kita awalnya benar, motivasi kita salah. Mungkin. Tetapi dalam perjalanan waktu dua-duanya harus benar. Caranya harus benar, motivasinya harus benar. Dan setelah sekian tahun saya melayani Tuhan, lebih dari 24 tahun. Saya baru ngerti apa yang saya sampaikan ini juga gak lama. Karena dalam perjalanan waktu kita akan dibukakan bahwa cara kita masih salah. Walaupun motivasi kita benar. Ada orang-orang motivasinya benar ikut Tuhan. Motivasinya benar melayani Tuhan. Aku mau habis-habisan buat Tuhan. Aku mau nyimpen harta di surga. Ada. Dari motivasinya bagus. Tapi caranya salah. Tetap harus dibenerin. Nah, tidak ada cara lain untuk kita bisa dibenerin kecuali kita belajar firman. Kita dibetulkan hari demi hari dengan firman. Termasuk melalui masalah persoalan motivasi kita dibenerin. Jadi melalui firman, melalui berbagai masalah motivasi kita dan cara kita diluruskan. Saya kasih contoh. Mungkin motivasi kita pikir benar. Misalnya kita tulus melayani Tuhan. Ketika kita ketemu satu situasi keadaan di mana sepertinya pelayanan kita tidak dihargai, pemberian kita tidak dihargai, terujilah motivasi kita. Benar gak kita tulus mengabdi kepada Tuhan? Karena mungkin baru di mulut kita. Aku tulus sebenarnya, aku mau habis-habisan buat Tuhan. Tapi masih di mulut saja. Belum di dalam praktiknya. Waktu kita praktik, waktu kita melakukan, kemudian kita tidak dihargai, kita dihina, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, baru diuji ketulusan kita. Nah, itu baru satu motivasi, belum cara. Konselingin orang aja bisa salah loh Bapak Ibu. Habis konseling orang bunuh diri gara-gara sudah konselingin. Cerita sekolah minggu bisa salah. Doa saja bisa salah loh. Saya kan sudah mengajarkan bagaimana cara berdoa seperti yang Yesus Kristus ajarkan. Nah, rata-rata dari sekian saudara yang hadir ini berdoanya juga belum berdoa seperti yang Yesus Kristus ajarkan. Bahkan termasuk para pelayan inti pun saya mendengarkan cara berdoanya masih cara berdoa yang udah dari tahun ke tahun dan 5-10 tahun yang lalu tetap sama. Tidak dibaharui. Kalau kita udah ngerti kebenaran ya harus dibaharui.
Kalau kita masih kecil, saya mengajarkan ke anak saya Theo, Daryl cara berdoanya, Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami mau tidur, berkati papi mami, lindungi kami semua, bangunkan kami dengan tubuh yang segar, besok pagi kami mau sekolah. Wajar saya mengajarkan kepada anak kecil yang taraf proses belajar. Tapi kalau saudara sudah mulai tumbuh dewasa, cara berdoa saudara gak boleh begitu lagi. Tuhan Yesus sudah 20 tahun, terima kasih. Aku mau tidur, besok aku mau kerja, berkati ya Tuhan. Sudah harus beda. Nah, saya mengamati banyak orang yang sudah 20 tahun ikut Tuhan juga gak beda. Bahasa doanya tidak beda, perilakunya tidak beda, motivasi pelayanannya tidak beda. Cara melayani orang tidak beda. Bagaimana ini? Harus berkembang, harus bertumbuh. Yang kedua, bicara mengenai kunci kerajaan surga, bicara mengenai kesempatan di mana Tuhan memakai kita menjadi alat untuk memandu orang-orang masuk kerajaan Allah. Luar biasa. Kita siapa sih saudara? Kita siapa? Kita diberi kunci untuk menentukan orang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Melalui pelayananmu orang-orang nanti akan digiring masuk surga atau masuk neraka. Itu sebabnya penting sekali kita mengerti firman, mengerti kebenaran, melakukan firman, melakukan kebenaran. Supaya kita bisa menggiring orang masuk kerajaan Allah sebanyak-banyaknya. Saya kasih satu contoh kasus dalam Alkitab itu waktu Filipus memimpin sida-sida Ethiopia dalam proses keselamatan. Dalam Kisah Rasul pasal 8 dikatakan di ayat yang ke-26 di sana. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Perhatikan kata bangunlah, berangkatlah. Ada satu titik, ada satu waktu kalau engkau melayani Tuhan. Mungkin tidak malaikat secara langsung bicara secara audible kepadamu. Tapi dalam hatimu yang paling dalam pikiranmu akan sering kali ada pesan-pesan seperti itu. Bangun, pergi kunjungi seseorang. Bangun, jalan keluar dari tempat dudukmu. Bangun, temui aku dalam doa khususmu. Jadi hal seperti ini akan sering terjadi waktu kita sudah mulai melayani Tuhan. Ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu dari Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi sida-sida ini sida-sida itu mirip kalau sekarang mungkin bahasa lainnya Kasim. Lagi membaca kitab Yesaya. Kemudian ayat 29, lalu kata roh, sekarang Roh Kudus yang bicara secara langsung kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ini menarik. Nanti kalau kita sudah pada taraf tertentu sering melayani Tuhan, Roh Kudus akan sering bicara, pergi dekati orang itu. Tuh lihat dia sendirian loh di pojokan tuh. Mungkin hari ini merupakan hari terakhir dia mau hidup. Besok dia mau bunuh diri, malam ini dia bunuh diri. Pergi deketin orang itu. Lihat tuh mukanya tuh lagi banyak masalah tuh. Mungkin kau terima kabar lewat grup si A sakit, si B gak ke gereja sudah berapa lama. Pergi kunjungi orang itu. Pergi temui orang itu. Bawa makanan, bawa buah, layani dia. Ayat 30, Filipus segera ke situ. Perhatikan kata segera. Nah kita punya juga banyak pilihan nanti. Kita mau berlambat-lambat, kita menunda. Minggu depan lah Tuhan, hari ini capek banget. Hari ini lelah banget aku Tuhan. Udah dari pagi tadi sudah ini. Tapi Roh Kudus bilang, ayo temui seseorang. Itu loh, temui dia, kunjungin dia, perhatiin dia. Nantilah aku capek, aku banyak masalah juga. Terus kemudian di situ dikatakan dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Pada zaman dulu orang membaca Alkitab itu membacanya sambil bersuara, sambil dimasmurkan, dikidungkan dengan suara yang kencang. Jadi kebiasaan orang pada zaman itu seperti itu. Memang zaman sekarang bacanya amin, aminnya besok pagi tidur.
Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Wah, ini menarik. Jadi waktu dia baca, Filipus ngelihat dan dia tanya, kamu ngerti gak apa yang kamu baca? Nah, jawabannya dari sida-sida itu bagaimana? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Bagaimana jemaat bisa mengerti kalau gak ada yang bimbing? Bagaimana orang mengerti kalau tidak membimbing? Ini penting. Nah, siapa orang yang mau membimbing itu? Tentu Filipus bukan satu-satunya. Kita semua juga adalah orang-orang percaya yang diberi kunci kerajaan surga untuk membimbing orang-orang ketemu Tuhan. Tidak perlu harus pendeta, tidak perlu semua jadi pendeta baru bisa bimbing orang. Seingat saya Bapak Ibu, sebelum saya jadi pendeta, saya sudah membimbing banyak orang untuk bisa ikut Tuhan. Sebelum saya jadi pendeta. Dan saya juga yakin saudara juga begitu. Bahkan saya ke gereja itu karena bimbingan seorang nenek sederhana. Hanya menjelaskan gambar Yesus yang mengetuk pintu. Dari situ saya ke gereja, dari situ sekarang saya melayani Tuhan. Ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dari topik-topik yang sifatnya umum masuk ke Injil. Mungkin kita lagi ngomong bola, ngomong asuransi. Bisa gak ngomong tentang Injil? Bisa. Kita lagi ngomong gak tahu kemana arahnya percakapannya tentang masalah. Tahu-tahu kita nukik ke Injil. Dengerin. Aku ngerti masalahmu, aku pernah ngalami apa yang kamu alami. Tapi aku mau ngomong ini ya, boleh gak? Aku pernah ngalami dan aku ketemu Yesus lewat masalah seperti itu. Kadang kita gak nyangka. Kata-kata kita yang sederhana, ucapan-ucapan kita yang biasa itu menyelamatkan jiwa seseorang. Menyelamatkan pernikahan seseorang, menyelamatkan keuangan seseorang. Kita jangan pernah menyepelekan nasihat-nasihat kita, kata-kata kita itu. Wah, itu penting sekali. Makanya kalau hidup kita betul-betul dipenuhi firman, hati kita dipenuhi dengan ketulusan. Untuk betul-betul mencintai Dia, nanti Tuhan titipkan setiap hari dengan jiwa-jiwa. Salah satu doa saya di pagi hari ketika saya memulai melanjutkan kehidupan saya sepanjang hari itu adalah, Tuhan, pertemukan aku dengan orang-orang yang harus kukasihi. Ku pertemukan dengan Engkau sepanjang hari ini. Dan kadang-kadang tidak ketemu. Biasa saja. Tapi kadang-kadang ketemu. Tinggal waktu Roh Kudus itu berkata-kata, berbicara secara lembut di hati kita. Di hati saya bergerak atau tidak. Saya menunda atau tidak. Dan ternyata itu orang tua saya sendiri. Ternyata itu anak saya sendiri. Ternyata itu tetangga saya sendiri. Ternyata itu satpam depan tempat saya tinggal. Ternyata itu jemaat sendiri. Dan itu kesempatan-kesempatan untuk saya bisa menuntun orang, membimbing orang masuk kerajaan Allah. Tetapi dengarkan baik-baik. Kita bisa memimpin orang masuk kerajaan Allah dengan cara-cara yang benar. Tetapi kalau kelakuan kita salah, cara hidup kita belum baik, cara hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita juga bisa menghalangi orang-orang seperti itu masuk kerajaan Allah. Nah, ayat 36 yang menarik, mereka akhirnya, sida-sida ini akhirnya mengambil keputusan dibaptis oleh Filipus. Dia lihat air, dia lihat kolam atau danau atau sungai, dia berkata, di situ ada air. Apakah aku ada halangan dibaptis? Dari bimbingan itu orang akhirnya membuat satu keputusan, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku mau diselamatkan. Bisa gak aku dibaptis? Wah, saya kira tidak ada yang lebih membahagiakan daripada mendengar orang berkata, bisa gak aku diselamatkan? Bisa gak aku dibaptis? Bisa gak aku berubah? Bisa. Saya akan membantu kamu, saya akan memandu kamu. Dan Tuhan akan pertemukan kita setiap hari dengan begitu banyak orang. Asal mata hati kita mau terbuka. Cuman kadang-kadang kita ini memang sudah hidup dalam zona nyaman kita. Kita hanya mau urus urusan kita sendiri. Kita hanya mau sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Dan tidak peduli setiap hari orang jiwa-jiwa itu masuk neraka. Mengutip dari apa yang Yudas katakan, Yudas 1 ayat 23.
Dikatakan di sana, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Perhatikan, di sana dijelaskan bahwa Yudas berpesan, selamatkan mereka. Seperti merampas mereka dari api. Kalau terjemahan lain, itu terjemahan sederhana Indonesia, terjemahkan menarik bahasanya. Saudara. Dan segeralah bertindak untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang berdosa. Karena hal itu seperti menarik mereka dari dalam api neraka. Ini terjemahan lainnya. Tetapi waktu kamu mengasihani dan berusaha menguatkan orang-orang seperti itu, kita harus tetap takut dan hormat kepada Tuhan. Dan bencilah perbuatan mereka yang menajiskan karena keinginan-keinginan badani mereka yang jahat. Jadi kita harus segera menyelamatkan mereka, segera. Yang kedua, kita hanya boleh membenci perbuatan mereka, bukan membenci pribadi mereka. Kadang kita salah sasaran, kita benci pribadinya, bukan benci perbuatannya. Yang dibenci itu hanya dosanya. Kalau kita punya orang, entah itu anak, orang tua, keluarga, sahabat, orang-orang terdekat kita memang tanda kutip hidupnya rusak. Yang harus kita boleh benci hanya perbuatannya, bukan pribadinya. Sayangi pribadinya, doakan, bimbing supaya dia selamat. Tapi yang dibenci, yang harus ditinggalkan itu adalah perbuatan dosanya. Itu sebabnya prinsip membimbing orang dalam konseling, mentoring, pemuridan, apapun itu sangat penting sekali untuk menolong orang masuk kerajaan surga. Jangan sampai saudaraku sekalian, kita melayani tapi kita tidak pernah betul-betul bersentuhan dengan jiwa-jiwa dan tidak membimbing mereka kepada keselamatan. Jangan saudara berkata bahwa itu tugas saya saja. Ini tugas kita semua. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang seperti ini dan nanti kita akan terkejut. Dan orang itu tidak lain adalah pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Saya membimbing mama saya dari hal-hal kecil seperti berdoa. Bagaimana cara berdoa yang benar. Kadang-kadang dalam doa keluarga juga saya ingatkan doanya pakai cara begini ya, yang bukan begitu ya. Kepada jemaat yang salah, kepada teman-teman, hal-hal kecil saya lakukan. Saya tegur kalau saudara memang salah. Kan prinsipnya begitu saudara ya. Saya hibur kalau saudara tawar hati. Saya bela kalau saudara lemah. Nah itu prinsipnya begitu. Alkitab kan mengatakan begitu. Kalau saudara memang tidak tertib hidupnya ya saya tegur. Kalau saudara memang membutuhkan penghiburan karena saudara lagi tawar hati ya saya hibur. Itu kan prinsipnya begitu. Gak boleh dibolak-balik nih. Ini Alkitab katakan. Ini yang akan menggiring banyak orang masuk surga. Masuk kerajaan Allah, ini kunci yang Tuhan kasih kepada kita. Jangan sepelekan kata-kata kita yang sederhana. Mungkin kita cuma ngomong, gak apa-apa. Tuhan menyertai kamu. Jangan menyerah ya. Lanjutkan lagi perjuanganmu. Atau kita berkata, gak boleh begitu ya. Gak boleh begitu. Itu tidak pantas. Kata-kata yang sepertinya cuma 1-2 kalimat yang kita ucapkan itu bisa merubah arah haluan perjalanan seseorang. Jangan pernah menyembelihkan kuasa kata-kata kita. Dan saya telah melihat juga begitu banyak orang diselamatkan lewat kata-kata. Khotbah ini kata-kata. Saudara tulis di Facebook itu kata-kata. Di media sosial itu kata-kata. Kata-katamu bisa menggiring orang masuk surga atau menggiring orang masuk neraka. Atau engkau masuk penjara gara-gara kalimat-kalimat yang kau tulis. Sebagai orang Kristen kita punya pilihan untuk dipakai Tuhan untuk menggiring orang-orang masuk surga. Atau kita tidak pernah berbuat apa-apa seumur hidup kita. Aduh nanti kita menyesal Bapak Ibu. Karena nanti dalam kehidupan kita yang akan datang. Kemuliaan kita ditentukan dari sana. Kalau selama hidup kita ini hanya sibuk mengurus urusan kita sendiri, tidak pernah mengurus urusan jiwa-jiwa. Ya itu yang kita bawa juga nanti di kekekalan. Ya sudah, itu pun kita nggak bisa bawa. Hanya kita bisa bawa sampai di kuburan saja. Nah yang ketiga atau yang keempat
bicara mengenai mengikat dan melepaskan. Ini yang saya bahas secara cepat pagi ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa arti ayat ini? Terjemahan yang paling mendekati bahasa aslinya itu adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari justru. Kalau saya hubungkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari dengan teks aslinya. Matius pasal 16 ayat 19 ini di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku akan memberikan kepadamu kunci dunia baru Allah. Apa yang engkau larang di atas bumi juga dilarang di sorga. Dan apa yang engkau benarkan di atas bumi juga dibenarkan di sorga. Saudara, untuk kita ini asing. Untuk kita nggak ngerti apa arti mengikat, melepaskan, melarang, membenarkan atau mengizinkan. Perhatikan. Ini sebenarnya kata yang biasa dipakai, frase yang biasa dipakai untuk para guru-guru Yahudi, terutama guru-guru yang terkenal, guru-guru yang besar atau rabi, untuk membuat satu keputusan-keputusan mengizinkan dan melarang sesuatu untuk dilakukan. Mungkin kalau sekarang itu sejenis keputusan dari Majelis Ulama Indonesia yang memberikan stempel halal atau haram atau sejenis fatwa. Kepadamu kuberikan kuasa untuk membuat fatwa. Membuat satu keputusan, keputusanmu itu akan menentukan arah gereja saat ini sampai yang akan datang sampai di kekekalan. Perhatikan, Petrus diberi seperti otoritas. Bahwa kata-katanya, kalimatnya, keputusannya itu menentukan gereja pada saat itu. Gereja di masa depan sampai sekarang. Dan gereja sampai di kehidupan yang akan datang. Itu Petrus. Tetapi juga untuk semua orang percaya. Minimal kalau kita lihat dalam Kisah Rasul ada 3 keputusan yang melibatkan Petrus dalam keputusan gereja yang penting. Yang pertama adalah ketika Petrus dan rekan-rekan mencari pengganti Yudas Iskariot yang mengganti dengan Matias. Yang kedua, keputusan untuk memilih para diaken yang membantu mensupport pelayanan para rasul. Dan yang ketiga adalah sidang rasuli di mana mereka harus memutuskan secara doktrin makanan-makanan yang boleh dimakan, terutama mereka yang bertobat dari latar belakang orang Yahudi. Apakah binatang yang mati dicekik boleh dimakan, makanan bekas penyembahan berhala boleh dimakan, darah apa boleh dimakan, dan itu ternyata diputuskan tidak boleh. Termasuk percabulan diputuskan di sana. Jadi ini keputusan-keputusan penting sepanjang sejarah gereja sampai hari ini. Jadi kita ngerti, oh ya, walaupun semua makanan halal, ada hal-hal tertentu yang dilarang oleh para rasul. Dari kalangan orang Yahudi. Makanan bekas penyembahan berhala tidak boleh dimakan orang Kristen. Jadi orang Kristen harusnya kalau sudah ngerti ini, kalau dia bekas penyembahan berhala kita tidak makan. Binatang yang mati dicekik itu juga tidak dimakan. Nah kemudian keputusan lain adalah soal sunat. Karena pada waktu itu orang Kristen harus sunat tidak. Latar belakang Yahudi tidak harus sunat. Dan percabulan. Jadi keputusan-keputusan ternyata menentukan sejarah gereja pada waktu itu. Dan kalau sekarang, dalam konteks sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita juga diperhadapkan dengan begitu banyak keputusan. Apalagi kalau sudah pemimpin gereja, PKS, pemimpin departemen, ada begitu banyak keputusan yang kau harus ambil. Itu menentukan arah gereja di masa depan. Keputusan saya Bapak Ibu, itu menentukan arah gereja. Doktrin yang saya ajarkan, bagaimana saya memutuskan keuangan, bagaimana saya mengkonsep gereja ini ke depan, itu menentukan arah gereja dan keselamatan jiwa-jiwa. Termasuk keputusan siapa yang boleh naik mimbar, siapa yang boleh mengisi khotbah, siapa yang menyampaikan pesan. Itu menentukan sekali. Itu menentukan hidup dan mati di kekekalan. Keputusan itu bukan soal salah dan benar loh Bapak Ibu. Ada banyak keputusan yang bukan soal salah dan benar. Dan kita harus berhadapan nanti keputusan-keputusan yang sifatnya jangka panjang, jangka pendek, kecil, gede, yang berhubungan dengan kehidupan di dunia, kehidupan yang akan datang. Kan orang bilang
Oh kalau saya menikah itu saya mengambil keputusan kalau saya salah, saya nyeselnya itu seumur hidup. Kalau nikah, keputusan memilih pasangan itu kalau salah nyeselnya berapa? Seumur hidup. Kalau potong rambut, salah potong rambut nih tempatnya salah. Nyeselnya berapa minggu? Mungkin 2-3 minggu. Kalau kita terlambat naik pesawat, naik kereta, nyesel juga kan? Kalau kita mutusin yang lain yang sifatnya itu pekerjaan, itu mempengaruhi ekonomi kita. Dan banyak hal keputusan-keputusan lain yang ruwet, yang kita harus belajar putuskan. Dan apalagi kalau kita pemimpin gereja, kita pelayan Tuhan, waduh keputusan kita ini penting banget. Kita orang tua. Orang tua itu menentukan loh. Keputusanmu itu menentukan. Hari ini kau buat keputusan juga loh, pagi ini ibadah apa tidak. Habis ibadah kamu kemana? Sepanjang minggu itu kalau saudara kumpulkan ada mungkin puluhan keputusan hingga ratusan keputusan yang harus engkau ambil. Dan itu akumulasi. Ada orang berkata bahwa kalau keputusan kita salah, waktunya salah. Keputusannya salah, waktu salah, itu malapetaka. Hasilnya malapetaka. Kalau keputusan kita sudah benar loh ya, tapi keputusannya salah, kita ditolak. Keputusan kita itu enggak sembarangan. Apalagi kalau keputusan kita sudah salah, waktunya salah. Malapetaka itu. Tapi kalau keputusan kita sudah benar, waktunya benar, baru ada hasilnya. Jadi bukan soal keputusan itu bukan soal salah dan benar saja. Keputusan kita salah di waktu yang benar ya salah. Keputusannya kalau saya urutkan begini ya saudara ya, perhatiin ya. Keputusannya salah, waktunya salah, hasilnya malapetaka. Kalau keputusannya itu benar tapi waktunya salah ya ditolak. Keputusannya itu salah tapi waktunya benar, kesalahan. Keputusan itu benar, waktunya benar, baru berhasil. Itu baru satu keputusan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada satu pepatah yang mengatakan barang siapa menabur pikiran, menuai perbuatan. Barang siapa menabur perbuatan, menuai kebiasaan. Barang siapa menabur kebiasaan, menuai karakter. Artinya gini, dimulai dari pikiran kita terbentuk perbuatan, tercetus perbuatan. Misalnya gini, kalau pikiran kita berkata aku harus ibadah itu penting bagiku. Doa itu penting bagiku, dia akan berdoa. Perbuatannya berdoa. Dan setelah perbuatan itu dilakukan berulang-ulang kan membentuk kebiasaan. Kebiasaan berulang-ulang dilakukan akan membentuk namanya karakter. Jadi karakter kita itu kebiasaan kita yang sudah mengakar. Jadi kalau orang disebut karakternya pemarah karena biasa marah-marah. Kalau kita disebut karakternya pemalas karena biasa kita bermalas-malasan. Kalau kita disebut pembohong, pendusta karena kita biasa berbohong, biasa berdusta. Kalau kita disebut teladan karena kita biasa menjadi contoh dalam hal-hal yang baik. Tapi kalau disebut telatan, kita biasa telat. Kira-kira saudara teladan apa telatan? Bilang kanan kirinya, kayak saya mana ya? Jangan saudara sudah bisa distempel sama orang lain, ini telatan ini. Harusnya ini teladan. Kita akan membentuk karakter kita dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita adalah apa yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Apa yang kita lakukan adalah hasil apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya semua dimulai dari pikiran. Paulus katakan kau harus dibaharui seluruh pikiran dan akal budimu. Efesus pasal 4 ayat 23. Baru setelah kita dibaharui pikiran dan akal budi kita, baru kita dirubah. Yang nyuri gak boleh nyuri lagi, yang marah gak boleh marah lagi. Yang marah harus cepat-cepat diselesaikan.
harus mengampuni orang, tidak boleh buka celah buat iblis. Itu kan mulai dari barui dulu pikiranmu. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, engkau harus berubah, akal budimu harus berubah supaya engkau bisa membedakan, supaya engkau ngerti kehendak Allah dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Dimulai dari akal budi dirubah, setelah akal budi dirubah baru bisa ngerti kehendak Allah. Kehendak Allah dibagi dalam 3 bagian. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Jadi mengerti firman, mengerti kebenaran menentukan kualitas kelakuan kita. Kualitas tindakan kita. Siapa yang bilang belajar firman itu tidak penting? Belajar firman menentukan kualitas kelakuan kita. Karena itu bicara mengenai apa yang ada di otak kita. Yang ada di pikiran kita. Kalau di pikiran kita ini zina, di pikiran kita ini kotor, di pikiran kita ini curang. Perkataan kita curang, tindakan kita curang, karakter kita curang. Jangan belajar firman hanya karena kita mau jadi pelayan Tuhan. Jangan. Kita belajar firman karena kita mau menjadi pengikut Kristus yang baik. Yang berkenan di hadapan Bapa Surgawi. Semua harus begitu. Gak ada batasannya belajar firman itu berapa kali sehari. Setiap orang beda-beda tingkat kerusakannya. Ada orang yang belajar firman di ibadah pagi, siang, sore. Ada yang cuma sekali enggak apa-apa. Masing-masing tahu batasannya. Sudah bisanya sekali, sudah bisa 2 kali, sudah bisa 3 kali dengar. Percayalah, engkau tidak akan pernah menyesal kalau engkau belajar firman untuk dilakukan. Yang menyedihkan Bapak Ibu sekalian kalau dalam perjalanan waktu kita, pikiran kita ini banyak diisi dengan hal-hal yang sebenarnya secara tidak langsung telah membentuk kelakuan dan karakter kita. Saya kalau ngelihat film-film yang sekarang ya rata-rata sadis, rata-rata. Film actionnya sadis, darah muncrat. Itu membentuk cara berpikir seseorang bahwa itu boleh begitu. Makanya sekarang itu pembunuhan makin sadis, cara-cara kejahatan makin pintar. Itu karena dilatih lewat film-film juga. Kalau saudara menonton film tanpa difilter, film itu akan membentuk pola pikirmu dan pola pikir itu akan membentuk tindakan-tindakanmu dan akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan menjadi karaktermu. Kalau anak kita terus nonton film-filmnya yang berbau romantika, apalagi berbau pornografi, seks sejak kecil, dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan pornografi, porno aksi. Saya terkejut beberapa waktu lalu saya baca di media sosial Bapak Ibu, saya hampir nangis. Hati saya langsung tercapik-capik. Anak 4 SD memperkosa yang satu kelas 4 SD juga. Satu anak cewek diperkosa oleh anak kelas 4 SD dalam satu ruangan. Itu anak cewek dalam satu ruangan itu di situ diperkosa 2 orang. Waktu gurunya lagi break lagi keluar ruangan. Sampai anak itu trauma. Bayangin 4 SD sudah bisa memperkosa. Dan dilakukan di dalam ruangan kelas, ditonton teman-temannya, dan sudah sampai bisa level memperkosa. Betapa rusaknya generasi ini. Tontonan YouTube, film-film dengan adegan kekerasan, pornografi, porno aksinya yang begitu mengerikan, begitu terbuka. Sebelumnya saya juga sudah membaca juga satu berita dan saya sampaikan juga waktu itu di mana, di doa pagi atau dalam satu acara apa. Satu keluarga bapak, kakak beradik memperkosa anak kandung atau adik kakak kandungnya sendiri. Bahkan satu orang adiknya atau kakaknya sudah memperkosa 140 kali sekian. Itu bapak kandung, satunya adik kandung dia di tengah, yang satu kakak kandung.
Satu keluarga. Sudah begitu rusaknya pikiran manusia kah? Jangan kita berpikir bahwa nggak ada efek yang kita tonton anak-anak kita, nggak ada efek. Apa yang masuk di pikiran anak-anakmu akan membentuk pribadi anak-anakmu. Kalau engkau tidak kontrol mereka, engkau tidak bimbing mereka, satu hari engkau sudah tidak bisa lagi membimbing mereka, sudah lepas. Kalau akhirnya anakmu berbuat satu kejahatan yang mengejutkan dirimu, jangan terkejut karena sebenarnya sejak anakmu masih kecil, engkau tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk membimbing, mengarahkan anakmu masuk kerajaan surga. Engkau juga nggak masuk, anakmu nggak masuk. Betapa mengerikannya. Tidak cukup kalau kita masukkan anak ke sekolah minggu. Di sekolah minggu hanya 1,5 jam nggak nyampe. Selebihnya 24 jam sehari anak itu bersama dengan kita. Kita sendiri bagaimana berurusan dengan Tuhan, mengisi pikiran kita setiap hari. Kalau pikiran kita cuma diisi uang, ya otomatis hidup kita akan dikendalikan oleh uang. Kalau hidup kita dipikir firman, otomatis hidup kita dikendalikan oleh firman. Kalau Alkitab kan mengajarkan cinta akan uang akar dari kejahatan. Tapi Mark Twain yang kemarin saya baca enggak begitu. Dia bilang kesulitan keuangan adalah akar dari semua masalah. Dan akar dari semua dosa. Ini kalau motivator ngajarinya begitu. Kamu bilang akar kejahatan cinta uang, aku bilang akar kejahatan tidak punya uang. Begitu dia bilang. Saya baca sendiri, saya dengar sendiri. Mereka punya motivasi. Kalau kamu tidak punya uang, kamu mencuri, kamu melacurkan diri, kamu bohong, kamu masuk neraka karena kamu tidak punya uang. Benar sebagian. Tapi orang yang punya uang banyak, dia bisa bunuh orang, dia bisa beli pengadilan, dia bisa rendahkan orang, dia bisa tidak butuh Tuhan lagi. Isi pikiran kita. Karena pikiran kita nanti akan menentukan apa yang kita putuskan. Mana yang harus sifatnya kita izinkan, mana sifatnya harus kita larang. Kita harus tahu. Sebagai pendeta, sebagai seorang yang mengajarkan firman Tuhan, saya menentukan, saya memutuskan. Ini tidak boleh, ini boleh. Nanti malam saya menyampaikan mengenai perceraian dan perkawinan kembali. Mungkin tidak live tapi akan tetap direkam dan akan tetap saya buat ringkasannya. Keputusan-keputusan saya dalam pastoral juga menentukan. Keputusan saudara dalam hari-hari menghadapi konflik-konflik keluarga menentukan keluargamu langgeng apa tidak. Oh tapi Pak saya nggak sampai cerai kok, kami masih ribut-ribut kecil. Ribut-ribut kecil kalau kau tidak memutuskan bahwa itu perlu diselesaikan, sampai akarnya diselesaikan, sampai dicabut sampai akarnya, hanya masalah nunggu waktu saja. Engkau menanam dan engkau sirami terus dengan kata-kata yang saling melukai jangka panjang. Keluargamu juga akan berantakan. Mungkin belum cerai fisik, tapi sudah cerai batin. Punya istri nggak ada bedanya. Punya suami nggak ada bedanya. Sudah tidak ada keharmonisan, tidak ada sentuhan romantika lagi. Sudah, temen juga kagak, pacar juga kagak. Lulu gua. Yang penting kita hidup serumah. Ya, udah gitu aja. Anak-anakmu melihat, anak-anakmu mengamati, anak-anakmu akan mencetak karakternya seperti dirimu secara otomatis. Kalau keputusan-keputusanmu benar dalam hal kecil, ayo anak-anak kita kumpul doa dulu yuk. Ketika engkau melihat anakmu gak baca Alkitab, tidak ibadah, ayo baca Alkitab. Ayo ibadah, itu keputusan loh. Kalau melihat istri atau melihat suamimu gak pelayanan atau gak berdoa bagaimana? Keputusanmu hari itu, sepanjang hari itu, apakah engkau berdoa, baca Alkitab, menjaga hati, tidak marah, tidak membalas kejahatan orang lain, itu semua rangkaian keputusan.
Dan suatu hari engkau akan memimpin orang lain. Dan rangkaian keputusan yang sudah akumulasi bertahun-tahun ini akan menjadi namanya kebijakan. Waktu engkau berkata, lakukan ini, jangan lakukan itu. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Itu sudah akumulasi pembelajaran yang panjang, yang matang. Betapa bahayanya kalau kita memimpin orang-orang, tapi keputusan kita salah. Apa yang harusnya dilarang kita izinkan secara firman Tuhan. Apa yang seharusnya diizinkan kita larang. Itu fatal. Jadi kepada kita diberikan kuasa untuk melarang, tapi juga untuk mengizinkan. Ketika orang datang kepadamu, Pak, aku mau tanya dong, ini boleh gak sih Pak? Kalau begini boleh tidak? Jawabanmu harus benar. Jawabanmu itu menentukan. Jawabanmu salah, salah tindakannya. Jawabanmu benar, benar tindakannya. Saat itu kita harus mulai hati-hati. Apa yang masuk di pikiran kita, apa yang kita keluarkan, itu betul-betul harus hati-hati sekali. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.